Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mad Arif Prawibowo. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat tutorial ya untuk bilangan Reynolds. Mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk tutorial engineer HVAC 12 cara mencari nilai Reynolds untuk udara di saluran ducting. Jadi pada saluran ducting itu ada namanya aliran laminar ya. Ada namanya aliran transitional dan aliran turbulen. Nah, ini bagaimana kita untuk mengetahui nilai yang berada di aliran saluran baik dari ventilasi maupun AC ya. Oke, langsung saja kita buat perhitungannya ya. Jadi kita langsung ke perhitungannya. Di sini saya ada dua contoh ya. Saya coba ke sini dulu ya. Ini adalah perhitungan. Di sini kita akan mencoba studi kasus ya. Jadi di sini adalah ducting kotak ukurannya 100 x 100 dengan diameter bulatnya di 100 mili. Ini CFM-nya di 53 CFM. Kalau CMH-nya di 90 atau liter per second-nya di 25. Ini adalah friction loss ya terhadap nilai kekasaran. Ini adalah faktor gesekan, dimana mencari nilai faktor gesekan ini nilai F dari diagram Moody atau dari iterasi ya, dimana didapat dari beberapa parameter ya. Salah satunya yang pertama itu adalah viskositas udara ya. Jadi viskositas udara, lalu juga di sini ada bilangan Reynolds. Nah, di sini ada contohnya ya. Berarti untuk ducting ukuran 100 x 100 secara rumus diketahui bilangan RE-nya ya atau Reynolds-nya itu di 16,630 ya, 16.630. Berarti secara bilangan Reynolds itu adalah masuknya dengan bilangan turbulen ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini rumusnya, bahwa di sini apabila nilainya 2300 ke bawah, maka itu adalah bilangan laminar ya. Apabila bilangannya 4000 ke bawah, yaitu transisi. Lalu apabila bilangannya sudah 4000 ke atas, itu adalah bilangan turbulen. Langsung saja kita lihat di rumus-rumusnya. Ini adalah rumus ya bilangan Reynolds, yang dimana detailnya teman-teman juga bisa cek ya di ChatGPT, itu banyak sekali. Jadi asal kita mau ngulik aja ya, teman-teman bisa cek. Yang pertama diketahui ukuran ducting itu 100 mili ya, atau 0,1 meter. Lalu lebarnya juga 100 mili juga, 0,1 meter juga. Nah, ini airflow-nya ya. Q-nya itu adalah 90 kubik meter per hour ya, atau CMH, atau 90 meter kubik per jam ya. Jadi 90. Nah, ini untuk diketahui diketahui dibagi 3600 untuk kecepatannya ya. Lalu ini densitas udaranya yaitu 1,2 ya kilogram ya. Ini 1,2 anggapnya ya, atau 1204 kilogram per meter kubik. Lalu viskositas dinamik udara ya, mu-nya ini didapat nilainya 0,0181 sekian ya. Nah, nanti kita akan cari tahu didapat dari mana viskositas udara ini, apakah berkaitan dengan temperatur atau tidak, nanti akan kita bahas. Langkah perhitungannya di sini ya. Ini seperti yang tadi, 100 x 100-nya, lalu luasan meter perseginya. Lalu di sini adalah kecepatan udara ya. Rata-rata udara di sekitar 2,5 meter per second. Lalu di sini diameter atau DH ya, diameter hidrolik, yaitu ukurannya ini ya 0,1.
Lalu di sini diketahui ya RE, jadi rumusnya di sini, bentar ya. Jadi rho-nya berapa dikali V dikali diameter hidraulik dibagi mu. Jadi RE-nya adalah 1,204 dikali 2,5 ini adalah kecepatan dikali ini diameter hidraulik ya, dibagi ini adalah nilai viskositas dinamik udara atau mu-nya. Didapatlah hasilnya di 16,630. Ini sama sesuai dengan Excel yang tadi. Nah, ini adalah hasil akhir ya. Jadi ukuran ductingnya, airflow-nya, kecepatannya, diameter hidraulik, densitas udaranya, viskositas, lalu jenis alirannya menjadi masuk ke aliran turbulen karena memang sudah di atas 4000 ya nilainya. Nah, ini adalah rumus untuk viskositas dinamik ya atau mu-nya. Nah, viskositas dinamik mu itu adalah ukuran tahanan internal udara terhadap aliran ya. Seberapa kental udara itu. Jadi ini berkaitan dengan mekanika fluida ya. Jadi viskositas itu lebih orang awam mengenalnya itu lebih kepada kekentalan ya. Jadi contohnya ada sebuah cat yang masih kental, nah itu ada nilai viskositasnya ya. Nah, jadi untuk gas atau seperti udara, viskositas meningkat tergantung dengan suhunya ya. Berbeda dengan cairan, justru menurun saat dipanaskan. Nah, ini asal rumus atau persamaan rumusnya untuk viskositas udara ya, biasanya dihitung atau diperkirakan dengan persamaan Sutherland Sutherland formula, yaitu hasil empiris dari teori kinetik gas ya, di mana ini adalah rumusnya, ini adalah simbol-simbolnya ya. Lalu ini suhu absolut ya, ini rumus dari temperatur ya, Kelvin ke derajat. Ini adalah contoh perhitungannya untuk udara pada temperatur 293 Kelvin ya, atau setara dengan 20 derajat Celcius. Nah, ini rumusnya, langkah-langkahnya. Lalu didapatlah tadi ya 1,81, ini 10 pangkat 5 ya. Nah, ini dari temperatur 20 derajat ya. Nah, ini adalah tabel referensi di mana suhu 0 itu di 1,71, lalu suhu yang di 20 1,81. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di rumus yang ini ya. Jadi nilainya sama. Nah, ini adalah viskositas udaranya yang tadi sudah disampaikan, didapat dari mana? Yang berkaitan dengan suhu di temperatur 20 derajat Celcius. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk sharing tentang dunia MEP, terutama untuk perhitungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.